الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin senegeri Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Saya yakin dan percaya saudara-saudaraku kaum muslimin pasti sudah melaksanakan ibadah puasa. Dan kebetulan hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Berarti kalau kita berpuasa, kita memang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita berbahagia kalau kita merasa kita beriman kepada Allah dan negeri akhirat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam. Sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian siam puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Allah melanjutkan ayatnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dunia adalah tempat persinggahan. Negeri kita yang benar, yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Di sana ada dua pilihan. Apakah kita masuk dalam jannahnya Allah atau masuk dalam an-narnya Allah? Orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan dalam ayat yang lain. Kata Allah, wa uzlifati jannatul lil muttaqin. Dimudahkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh berbahagia. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam satu buah hadisnya, man sauma Ramadan alladzi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa merupakan suatu lembaga pendidikan. Kenapa kita katakan seperti itu? Coba kita lihat. Ketika kita melaksanakan puasa, dikatakan di situ kita tidak boleh makan dan minum setelah azan. Kita tidak makan dan minum. Kemudian di situ di perjalanannya baru boleh diperintahkan makan dan minum setelah azan maghrib. Dengan demikian, ini mendidik kita, terutama kita personil Polri di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau dua ini lembaga pendidikan ini kita ikuti, maka jadilah kita Polri yang berdisiplin, Polri yang jujur di dalam pelaksanaan tugasnya. Mari kita lihat, puasa mendidik kita untuk berlaku jujur. Kita bisa saja makan dan minum di dalam mobil atau di dalam ruangan, tapi karena setelah tertempa sifat jujur tadi, maka kita pun tidak berani makan dan minum sembarangan, menjadikan kita manusia yang jujur, tidak dusta. Kemudian puasa juga mendidik kita untuk saling mengasihi sesama umat. Sebagaimana satuan-satuan kita sekarang ini kita melihat mereka memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa seperti kondisi dalam keadaan seperti ini, wabah pandemi belum berakhir. Aparatur Polri memberikan bantuan dan sumbangsi. Tujuannya apa? Mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kesusahan dan kepayahan. Ramadan seperti itu. Kita ditempah dari mulai sejak terbitnya fajar siddiq, kita dilarang untuk makan dan minum. Kita dalam keadaan kehausan, kelaparan mungkin, kesusahan, tapi kita bersabar. Tujuannya apa? Inilah mendidik hati nurani kita untuk merasakan bagaimana jika orang lain juga mengalami seperti kita. Maka timbullah hati kita untuk berbuat untuk bangsa dan negara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, anggota Polri yang sudah berbuat demi untuk bangsa dan negara ini. Kita gunakan, kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tertempah dan terdidik, insya Allah pimpinan kita tidak perlu repot, pimpinan kita tidak perlu harus memaksakan kita untuk berbuat begini dan berbuat begini, tapi dengan kesadaran kita. Karena orang-orang yang beriman hatinya lunak, orang-orang yang beriman hatinya jujur.
orang-orang yang beriman hatinya merasa terhibah dengan penderitaan saudara-saudara kita. Mari kita membantu mereka, mari kita ajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.